Ketua DPR RI Puan Maharani berharap insiden gangguan siber Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 akibat peretasan yang menyebabkan gangguan pada layanan publik tak kembali terulang di kemudian hari. Jangan sampai ini terulang kembali, kemudian harus dievaluasi kenapa ini bisa terjadi, kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024. Untuk itu, dia meminta pemerintah serius dalam melakukan evaluasi terkait insiden gangguan siber PDNS 2 guna menemukan penyebab masalahnya. Ya, kami DPR berharap pemerintah serius dalam melakukan evaluasi terkait dengan hal yang tersebut, ujarnya. Dia juga meminta stakeholders atau pemangku kepentingan terkait menindaklanjuti gangguan siber tersebut, sehingga dapat kembali berfungsi secara normal. Pihak-pihak yang kemudian terkait harus bisa melakukan tindak lanjut yang konkret supaya ini segera bisa berjalan normal kembali, tuturnya. Sebelumnya, Senin, 1 Juli 2024, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, RI Hadi Cahyanto memastikan layanan Pusat Data Nasional Sementara, PDNS, 20 bulan ini. Ini membahas terkait tindak lanjut perintah Bapak Presiden agar seluruh layanan publik dapat kembali normal pada Juli 2024, kata Hadi dalam jumpa pers di kantor Menko Polhukam RI, Jakarta Pusat. Upaya yang dilakukan Hadi dan jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber Sandi Negara, BSSN, yakni dengan membackup atau mencadangkan PDNS 2 dengan Cold Site yang akan ditingkatkan dengan Hot Site di Batam. Hadi juga meminta Computer Security Incident Response Team, CSIRT, di seluruh kementerian dan lembaga berperan aktif dalam memperkuat sistem pengamanan data. CSIRT ini jangan berperan hanya sebagai ikon semata bahwa di sini ada CSIRT tetapi tidak jalan, harus terus melaksanakan fungsi dengan baik, terus melaksanakan monitor, terus respon, dan siap untuk menangani permasalahan siber, kata Hadi. Untuk diketahui, CSIRT adalah tim yang menyediakan pelayanan berupa keamanan, pemantauan dan bertanggung jawab atas aktivitas siber jika terjadi insiden di sebuah instansi atau daerah. Kelompok ini yang harus dimiliki oleh seluruh kementerian dan lembaga agar dapat menjadi garda pertama yang melakukan pengamanan data jika sistem diretas. Hadi melanjutkan, CSIRT yang beroperasi di setiap instansi dan kementerian harus bekerja sesuai dengan standar keamanan sesuai dengan BSSN Nomor 8 Tahun 2020. Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 dan Peraturan BSSN Nomor 9 Tahun 2023 tentang tata cara penyusunan skema penilaian kesesuaian terhadap standar nasional Indonesia. Selain mengandalkan CSIRT, Hadi juga akan mengerahkan BSSN selaku pemegang kendali Pusat Pengamanan Pusat Data Nasional Sementara, PDNS, 2. Di sana BSSN akan melakukan pengamanan dan pemantauan PDNS 2 yang menaungi banyak data dari kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Dengan adanya pengamanan berlapis itu, Hadi meyakini sistem pertahanan data nasional akan semakin meningkat sehingga peretasan pun tidak akan kembali terjadi. Hadi Cahyanto menilai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, menjadi salah satu instansi yang harus memperkuat pertahanan dan pengamanan data. CSIRT ini jangan berperan hanya sebagai ikon semata bahwa di sini ada CSIRT tetapi tidak jalan, harus terus melaksanakan fungsi dengan baik, terus melaksanakan monitor, terus respon, dan siap untuk menangani permasalahan siber, kata Hadi. Untuk diketahui, CSIRT adalah tim yang menyediakan pelayanan berupa keamanan, pemantauan dan bertanggung jawab atas aktivitas siber jika terjadi insiden di sebuah instansi atau daerah. Kelompok ini yang harus dimiliki oleh seluruh kementerian dan lembaga agar dapat menjadi garda pertama yang melakukan pengamanan data jika sistem diretas. Hadi melanjutkan, CSIRT yang beroperasi di setiap instansi dan kementerian harus bekerja sesuai dengan standar keamanan sesuai dengan BSSN Nomor 8 Tahun 2020. Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 dan Peraturan BSSN Nomor 9 Tahun 2023 tentang tata cara penyusunan skema penilaian kesesuaian terhadap standar nasional Indonesia. Selain mengandalkan CSIRT, Hadi juga akan mengerahkan BSSN selaku pemegang kendali Pusat Pengamanan Pusat Data Nasional Sementara, PDNS, 2. Di sana BSSN akan melakukan pengamanan dan pemantauan PDNS 2 yang menaungi banyak data dari kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Dengan adanya pengamanan berlapis itu, Hadi meyakini sistem pertahanan data nasional akan semakin meningkat sehingga peretasan pun tidak akan kembali terjadi.
Hadi Cahyanto menilai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, menjadi salah satu instansi yang harus memperkuat pertahanan dan pengamanan data. Hal tersebut dikarenakan Kementerian ATR, BPN memiliki data tentang sertifikat lahan serta identitas warga yang memiliki lahan tersebut. Saya menekankan betapa pentingnya menjaga data, salah satunya Kementerian ATR, BPN karena menyimpan seluruh dokumen milik rakyat dan pemerintah, hampir seluruh Indonesia, kata Hadi. Menurut Hadi, ragam upaya penguat perlu dilakukan oleh instansi yang membidangi urusan tanah itu, salah satunya yakni memperkuat CIRST di instansi ATR, BPN. Untuk diketahui, CIRST adalah tim yang menyediakan pelayanan berupa keamanan, pemantauan dan bertanggung jawab atas aktivitas siber jika terjadi insiden di sebuah instansi atau daerah. Tim ini diharapkan Hadi menjadi garda utama yang bersiaga dalam melindungi dan memperkuat pengamanan data di Kementerian ATR, BPN. CIRST ini jangan berperan hanya sebagai ikon semata bahwa di sini ada CIRST tetapi tidak jalan, harus terus melaksanakan fungsi dengan baik, terus melaksanakan monitor, terus respon, dan siap untuk menangani permasalahan siber, kata Hadi. Tidak hanya kepada CIRST, mantan Menteri ATR, BPN itu juga meminta kepada BSSN sebagai pemegang kendali utama pengawasan data di PDNS 2 untuk mengantisipasi setiap aktivitas siber yang dianggap mengancam data nasional. Dengan upaya tersebut, dia berharap Kementerian ATR, BPN menjadi salah satu instansi yang memiliki sistem pengamanan data yang tangguh. Ini semua kepemilikan tanah ada di ATR, BPN, sehingga tanggung jawab yang diberikan harus dilaksanakan dengan tulus dan kita harus menjaga hak rakyat, tegas Hadi. Sebelumnya, tercatat ada 93 CIRST yang telah terbentuk dari beragam instansi dan kementerian di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut merupakan capaian terakhir dari target CIRST yang harus dibentuk di lingkungan kementerian dan lembaga yakni sebanyak 160. Sedangkan untuk di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten se-Indonesia sendiri sudah terbentuk 157 CIRST. Jumlah tersebut masih jauh dari target pembentukan CIRST di lingkungan pemerintah daerah yakni sebanyak 552.